Di tengah ketegangan konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran, sebuah video viral di Iran yang berisi tentang seorang pembawa berita TV membawa senjata di tengah siaran yang sedang berlangsung. Nah, ternyata tayangan berita di sana juga ada gimmicknya ya pemirsa, tapi ini sangat serius sekali ya. Presenter media Iran bernama Hussein Husseini mendadak viral karena aksinya bukan sekedar gimmick biasa saja ya. Tapi ini aksi mengambil senapan mirip AK-47 dan wow, berakting menembakkan ke arah bendera Uni Emirat Arab di studio. Dan terdengar suaranya juga ya. Saat itu ia tidak sendirian tapi didampingi oleh instruktur bersenjata militer Iran. Wah. Aksi ini viral karena dianggap sebagai simbol keberanian warga Iran untuk tetap melanjutkan perang. Tidak hanya presenter berita tadi, sekelompok perempuan di Iran juga belakangan mempelajari senjata jenis AK, termasuk belajar merakit senapan secara mandiri. Laporan Al Jazeera menyebut beberapa lokasi perempuan mempelajari senjata di sana. Fenomena tersebut makin marak di tengah kesiapan warga sipil menghadapi serangan musuh, yakni Israel dan Amerika Serikat. Ya, kalau kita lihat tadi, rakyat Iran seolah bersiap. Apakah ini artinya genderang perang ditatap? Ketika ancaman Amerika dan Israel kian menyengat, warga Iran justru memilih jalan yang nekat, sekaligus membakar semangat. Bukan lagi sekedar retorika di podium meja, kini bahkan presenter berita TV hingga kaum hawa turun tangan merakit senjata. Sebuah bukti militansi tanpa jeda ataukah wujud totalitas bela negara? Kita bahas bersama dengan narasumber kita, mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Jody, selamat malam pemirsa. Terima kasih Pak Dian sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak Dian, yang kita lihat fenomena di warga Iran, mereka seperti membiasakan diri memegang senjata. Apa yang terjadi sebenarnya Pak? Apa yang mereka persiapkan? Apa yang viral dan vibes yang dirasakan warga Iran belakangan terakhir dan perkembangan ini Pak? Terima kasih Mas Jody, pemirsa. Dari awalnya perang ini kan Amerika dan Israel mencoba menyerang mendadak Iran lewat udara. Karena disitulah letak keunggulannya mereka, teknologinya canggih katanya. Ternyata tidak mampu yang tahun lalu. Diulang lagi yang bulan Februari dengan serangan udara lebih besar, tidak mampu. Mulai dicoba dari laut dengan angkatan lautnya, juga ternyata tidak mampu. Artinya bukan tidak mampu secara kalau dia harus menyerahkan semua armada dari Amerika, akan berapa ongkosnya? Dia kerahkan dari sekitarnya, tidak mampu. Tapi sekarang ancaman Trump untuk melakukan serangan darat sudah semakin banyak intensitasnya, frekuensinya. Beberapa kali, berkali-kali bahkan sudah mengancam akan melakukan serangan darat. Nah, dalam hal ini tolong diingat ya, menurut saya justru di matra darat inilah kekuatan Iran yang belum diuji coba sejak perang Irak-Iran dulu. Dan sejak perang Iran-Irak dulu, Iran sudah menata kembali yang namanya IRGC itu bukan hanya angkatan darat, laut, dan udara, ditambah Al-Quds, pasukan khusus yang beroperasi di luar Iran, internasional, tapi dia punya elemen kelima, yaitu yang namanya Basij. Basij ini sebenarnya rakyat yang dipersenjatai, tapi mereka terlatih. Makanya jumlahnya pun tetap, artinya tidak semua rakyat dilatih atau semua pria perempuan dewasa dilatih, tidak. Mereka sipil yang punya pekerjaan, mereka sipil yang bersekolah atau kuliah, tapi mendharma baktikan jiwanya. Kalau ada apa-apa dengan negaranya, mereka duluan yang maju selain angkatan bersenjata dan IRGC. Bukan mobilisasi secara umum. Kekuatan mereka ini sekitar 600-an ribu sampai 1 juta. Kalau mobilisasi bisa 20 juta yang dimobilisasi. Tapi ini mereka sendiri punya tugas harian yang antara lain harus menghadapi konflik-konflik di dalam.
terutama masalah demo misalnya, masalah infiltrasi di dalam, infiltrasi kepada mahasiswa, kepada generasi muda, itu semua menjadi tanggung jawabnya Basij namanya. Nah, Basij ini yang terdiri dari sekitar 400.000 sampai 1 juta ini, itu termasuk kaum perempuan. Jadi buat saya tidak ada yang aneh dengan melihat tadi apa yang dilakukan oleh kaum perempuan. Ini semua mereka terlatih, memang mereka adalah Basij wanita ini, perempuan. Tapi Basij yang laki-laki, kalau tidak ada apa-apa selain latihan, mereka tetap bekerja atau kesibukan masing-masing. Nah, ini yang kalau kita mungkin namanya Komcat, komando cadangan itu. Tapi di sana sudah bertahun-tahun sejak IRGC terbentuk. Sudah dipikirkan bahwa elemen sipil yang dilatih itu juga akan menjadi elemen cadangan untuk menunjang angkatan bersenjata reguler dan angkatan IRGC-nya. Jadi memang berlapis sistem pertahanan daratnya Iran ini. Buat saya akan jadi medan, dulu pernah ada namanya film Killing Field, pengalaman di Kamboja sana. Buat saya kalau Amerika nekat, yang nekat itu Amerika. Kalau dia nekat mengerahkan pasukan daratnya, dia juga harus masuk ke Iran secara berlapis. Mulai dari menembus barikade laut, Selat Hormuz, yang dijaga ketat oleh rudal dan angkatan laut IRGC, ditambah Artes, angkatan bersenjata regulernya. Dia masuk ke daratnya sudah ada ranjau-ranjau, belum lagi ada jaringan-jaringan logistiknya Iran yang menjamin bahwa suplai ke ranjau ke pantai, suplai senjata ke Hormuz, menjaga Hormuz selalu terjamin. Tapi barisan terakhirnya yang menjaga rakyat di kota-kota, itulah yang namanya Basij. Pak Dian, jadi buat saya, ya. Di sana di Iran itu apakah ada himbauan atau bahkan paksaan dari pemerintahnya untuk menanamkan rasa semangat, gelora semangat militer supaya tumbuh di masyarakat, atau itu memang tumbuh dengan sendirinya dengan yang terjadi dalam sejarah historical Iran sendiri sehingga warga yang menyadari hal itu, atau ada pemicunya, Pak? Saya kira tidak ada paksaan. Tolong diingat, tidak ada paksaan. Tapi sejarah Republik Islam Iran ini adalah sebuah sejarah panjang mengenai perjuangan survival. Artinya mempertahankan hidup matinya itu melalui perjuangan. Karena apa? Ketika saya selalu bilang, ketika mereka bangun tidur saja, mereka sudah tahu di sekeliling mereka itu lingkungan yang tidak bersahabat. Yaitu mereka bangsa Persia, di sekelilingnya bangsa Arab, mereka Islam Syiah, di sekitarnya Islam Sunni. Buat saya itu saja sudah membuat tingkat kewaspadaan mereka kuat. Ditambah lagi ketika revolusi tahun 79 itu, revolusi belum tuntas, tahun 80 mereka tiba-tiba diserang oleh Irak dan Amerika secara masif. Dengan alasan ketika itu mereka masih lemah konsolidasi karena angkatan daratnya terpecah, sebagian ikut sama rajanya yang pergi, dan sebagian menyerahkan senjatanya dan diterima oleh pasukan yang baru terbentuk, yaitu kemudian namanya IRGC. Buat saya ini saja menunjukkan mereka dicoba berkali-kali, apalagi serangan yang bulan Juni tahun lalu, juga secara mendadak. Kesiapan mereka sepanjang waktu sudah selalu siap. Militansi mereka bukan terbentuk hanya bukan karena paksaan, bukan hanya terbentuk karena kondisi, tapi sudah ada di badan mereka, di jiwa mereka. Saya kira sejak mereka tahu bahwa mereka dewasa, anak-anak menjadi dewasa, mereka tahu negara mereka membutuhkan mereka karena setiap saat akan menghadapi ancaman yang tidak bisa diperkirakan. Ternyata 47 tahun revolusi mereka aman-aman saja, mendadak ada serangan Israel dan Amerika. Ternyata dengan persiapan yang selama ini mereka lakukan mampu menahan. Sekarang mereka berkali-kali lipat jauh lebih siap, baik militansi yang dimiliki warganya melalui kelompok Basij ini, juga tentaranya, dan juga persiapan alutsistanya. Buat saya akan terlalu gegabah kalau ancaman Trump benar dilaksanakan, tapi buat saya juga
kita melihat bahwa yang namanya ancaman Trump sejauh ini udah berapa puluh kali dilontarkan, ya tidak dilakukan. Jadi ini kesiapan saja yang semakin solid, saya kira itu. Baik, Pak Adian dan juga pemirsa, kita simak dulu ya informasi berikut ini. Ini beberapa waktu lalu Pak dan pemirsa, Iran dilaporkan membutuhkan 1 juta warganya untuk ikut bergabung dalam militer. Namun di luar dugaan lebih dari 30 juta orang yang sudah mendaftar. Kita simak dulu. Jadi petinggi dan sejumlah media Iran mengklaim ada 30 juta warga sipil telah mendaftar untuk bergabung dalam militer. Program bela negara yang disebut sebagai Janvida bertujuan menunjukkan persatuan nasional dan ketahanan sipil melawan Amerika Serikat dan Israel. Awalnya pemerintah Iran hanya butuh 1 juta relawan saja, tapi jumlahnya meledak hingga lebih dari 30 juta orang. Pak Adian, 30 juta warga bergabung bersama militer Iran. Ini klaim sepihak atau memang begitu adanya Pak Adian ya? Saya kira dalam hal ini lebih banyak klaim sepihak ya. Buat saya 30 juta itu sepertiga dari penduduk Iran. Berarti apakah mungkin mobilisasi dilakukan sebegitu saja? Buat saya yang lebih realistis adalah begini, serangan darat akan masuk dari pantai selatannya Iran yang di sekitar Teluk Persia. Buat saya panjang pantai itu sekitar 1000 kilo. Konsentrasi mobilisasi pasti akan berasal dari wilayah itu. Karena pengerahan warga masyarakat yang katakan dimobilisasi dari utara akan ratusan kilometer itu untuk mengangkutnya. Jadi kalau dibilang 30 juta mungkin terlalu besar atau dibesarkan, tapi bahwasanya mobilisasi itu akan mengerahkan jutaan, saya kira ya. Kalau dibutuhkan. Tapi sejauh ini saya kira dengan apa yang ada sendiri seyakin-yakinnya Iran sudah menyiapkan karena sudah bisa menghitung kok. Berapa banyak pasukan Amerika yang ada di kawasan. Kayaknya udah mulai kocar-kacir sejak pangkalan mereka hancur lebur. Artinya mereka harus mendatangkan tentaranya itu dari kawasan terdekat. Paling terlihat di peta adalah mendatangkan dari kawasan Pasifik. Itu dari armada Pasifik yang ada di Guam, yang ada di Yokozuna Jepang, ada di Australia. Itu rasanya juga belum sampai 50.000 juga mungkin belum ada. Atau mungkin ada karena Korea, Jepang itu sekitar 50 ribuan itu. Pak Dian, di sana tuh ada ini Pak, wajib militer begitu Pak ya? Wajib militer tidak ada Mas. Makanya ada yang namanya basis itu. Sukarela dididik. Sukarela, oh iya. Kalau ada wajib militer itu kan kalau ada kondisi darurat. Iya. Menjelang itu yang namanya conscription. Itulah yang sekarang disebut tadi itu 30 juta dimobilisasi. Dimobilisasi. Tapi rasanya sebagai program wajib militer supaya seperti yang berlaku di Israel misalnya, anak umur 18 tahun, itu belum seketat Israel. Karena sifatnya di Iran yang 18 tahun itu masih dikasih pilihan. Mau ikut wajib militer, kalau mau ikut nanti setelah wajib militer apa mau masuk basis atau kembali jadi swasta sipil, itu diserahkan. Tapi wajib militernya tidak seketat negara-negara seperti bahkan Singapura itu ketat. Wajib militernya itu 18 tahun, wajib militer 2 tahun harus tidak. Di mereka tidak seketat itu. Tapi memang ada pilihan. Nah, dalam kondisi sekarang kalau memang darurat, yang namanya pilihan itu mungkin tidak ada lagi, tapi yang mau memang berminat mengikuti wajib militer akan dipertahankan minimal 2 tahun. Saya jadi penasaran nih Pak Dian, karena kan yang awal-awalnya didengungkan dalam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran ini kan menegakkan demokrasi di Iran ya Pak Dian ya. Apakah apakah warga di Iran juga bereaksi yang cukup tinggi ketika kebijakan pemerintahnya tidak sesuai dengan harapan, dan apakah ada ketidakpuasan tinggi dari rakyat Iran terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahannya Pak selama ini Pak? Mas, kalau lihat demo ini demo mendukung pemerintah ya. Tapi demo yang waktu lalu dikatakan oleh generasi muda khususnya mahasiswa itu tidak sebanyak ini. Itu puluhan ribu mungkin. Nah, itu.
Nah, kalau ini demo mendukung pemerintah ini yang padat begini, apalagi waktu kematian Khamenei. Yang saya mau bilang begini, Mas. Yang namanya demokrasi itu dimanapun pelaksanaannya kan belum tentu sejalan dengan apa yang diharapkan. Termasuk di negara kita, termasuk di Amerika sendiri katakan. Ya. Banyak sekali pelanggaran. Tapi yang saya harus catat, rakyat Iran itu tidak demo karena kemiskinan. Nah, Dia tidak demo karena kelaparan. Dia tidak demo karena apa namanya ketiadaan apa ya bahan makanan atau bahan kebutuhan sehari-hari, bensin misalnya. Tapi mereka demo karena ada provokatornya yang mengiming-imingi kalau Iran terbuka bisa seperti negara barat, kira-kira gitu. Nah, demo-demo yang terjadi selama ini kan jelas-jelas diprovokasi oleh Israel dan agen-agen Amerika itu. Rakyat Iran sendiri sudah tenang dengan keadaan walaupun berat dalam masa sanksi yang berapa puluh tahun ini karena mereka terpenuhi 5 kebutuhan dasar. Saya kira rakyat di dunia manapun termasuk di Indonesia kalau ditanya apa yang diharapkan rakyat dari pemerintah, ingin hidup layak, bukan hidup kaya loh ya. Kalau hidup layak, sandang pangan papan, pendidikan dan kesehatan tercukupi, rakyat sudah merasa layak. Di Iran, di kampung-kampung yang merupakan 60%, 70% tempat penduduk Iran, saya kesana berkali-kali, terakhir tahun lalu juga, itu rakyat aman. Karena kebutuhan dasar seperti katakan di rumah, tidak ada orang miskin. Rumah di Iran itu rumah kecil sekalipun di kampung, selalu lengkap dengan gas, listrik, dan air. Air pun air dingin dan panas, karena mereka punya 4 musim. Jadi air dan gas itu bukan tabung gas seperti kita yang kiloan, tapi semua jaringan nasional. Anak sekolah bisa sampai kuliah bebas. Apalagi anak pahlawan, itu beasiswa dan segala macam untuk keluar, fasilitas untuk berusaha semua dijamin. Kesehatan semua terjamin, tidak ada orang tua yang katakan maaf invalid atau cacat yang mengemis di jalan-jalan, anak kecil yang yatim piatu yang terlantar di lampu merah, tidak ada. Nah, kalau terjadi sekarang kelihatannya yang ditampilkan oleh media barat, itu adalah upaya terkoordinasi di antara mereka seakan-akan Iran itu kesulitan pangan, kesulitan energi, tidak ada bahan-bahan kebutuhan dasar, hal yang sudah diorganisir oleh kelompok-kelompok oposisi yang ditumpangi oleh agen-agen barat itu. Kalau sehari-hari aman, Mas Yudi telepon sekarang, saya juga kontak-kontak sama teman, kalau ditanya malam-malam seperti ini yang ngopi ya tetap ngopi, yang jalan tetap jalan, mau lalu lintas biasa, orang bekerja malam atau siang terus berlangsung, sekolah juga, kuliah juga terus berlangsung. Jadi kalau dibilang Iran seakan-akan dengan mobilisasi apalagi 32 juta tadi sekarang keadaannya mencekam, saya kira jauh dari kenyataan itu. Baik. Karena rasanya Iran sekarang ini hidup normal-normal saja. Baik, satu lagi Pak Dian. Kemarin kan Presiden Amerika berkunjung ke Cina ya, terus sambutan dari Xi Jinping juga sangat baik kepada Donald Trump. Sementara Cina dan Iran kan ada hubungan yang baik juga begitu. Dengan kondisi yang seperti sekarang gimana ya Pak ya? Apakah Iran harus, ya saya tidak tahu sih Cina akan menyampaikan apa, tapi apakah harus mempertimbangkan ketika Cina mengambil kebijakan pertimbangan setelah datang kunjungan dari Donald Trump, Pak Dian? Tolong dicatat, kunjungan Donald Trump ke Iran tidak menghasilkan keputusan apapun. Apa yang disampaikan oleh Donald Trump di media bahwa Amerika dan Iran sepakat membuka Selat Hormuz, buat saya itu bohong sama sekali. Kapal-kapal Cina itu nggak pernah dilarang, terus lancar kok. Pengiriman minyak dari Iran itu nggak pernah dihambat. Dan yang dihambat itu adalah kapal-kapal Amerika yang mau masuk atau yang memang ada di pangkalan itu mau keluar untuk ganti grup yang bertugas, itu yang tidak dibolehkan. Karena yang punya kewenangan adalah Iran, bukan Amerika.
Kalau dibilang Amerika katanya Cina mau membeli kapal terbang untuk komersial 200 dari Boeing, saya kira pernyataannya dia sendiri. Buktinya apa? Dari pertemuan Jinping sama Trump kemarin, tidak ada catatan yang disepakati. Tidak ada dokumen yang ditandatangani. Semua keluar satu pihak dari Trump ketika diwawancara. Tapi dunia tahu bahwa pertemuan Jinping dan Trump di Beijing sama seperti pertemuan Trump dan Putin di Alaska tahun 2025, gagal total, tidak menghasilkan apa-apa yang diharapkan oleh Amerika. Makanya setelah kegagalan ini, Trump kembali dengan ancaman-ancaman seperti biasa. Padahal proses melanjutkan perang ini saja masih terus digodok di Kongres, yang sehingga saat ini belum menyetujui. Walaupun katanya namanya tuh sudah diganti karena sudah 60 hari, sekarang diganti operasi baru supaya dapat tambahan 60 hari lagi. Belum tentu juga. Yang pasti dalam masa gencatan seperti ini, upaya perdamaian tetap tidak akan berhenti, tapi juga upaya konsolidasi Iran juga semakin mantap. Baik, Pak Dian, terima kasih banyak ya. Nanti izin kita bisa dialog kembali ya Pak Dian ya. Sehat selalu ya Terima kasih, Pak Mas Dian. Yudi. Terima kasih banyak Pak Dian. Assalamualaikum, selamat malam.